Pemirsa, kemarin viral sekali. Ada borgol yang ingin memborgol seseorang ini. Tapi bukan main, setelah tadi ada tayangan di Rakyat Bersuara, beliau juga masih membawa satu yang membuat Roy Suryo, Rismond, dan teman-temannya cemas. Baju tahanan. Ini sangat fenomenal ya di sosial media, dan siapa lagi kalau bukan Bung Pitra. Selamat malam Abang. Okay. Malam Bang. Luar biasa ini. Ya. Ini dari borgol ke ini baju tahanan, seperti ijazah Pak Jokowi, dari ijazah ke skripsi, terus ke ini ke koran Kedaulatan Rakyat. Sekarang ke Pasar Pramuka. Ini sekarang baju tahanan. Ini gimana? Saya ingin tunjukin dulu ini tuh. Sebetulnya tahanan bini pergi dicari pulang dimaki. Tahanan bini pergi dicari pulang dimaki. Makanya tadi nggak ada yang mau pakai ini. Ditawarin sama Bang Ade. Iya, karena segalak-galaknya laki-laki pasti kalau belum pulang rumah habis sama istri. Iya kan? Makanya saya bilang masih mending pakai baju ini dibanding baju yang asli. Kalau baju yang asli itu pakai rompi. Rompi. Yang penting ada warna orange-nya ini. Iya, itu yang bahaya. Orang bilang, oh ya cepat pakai baju warna orange. Ini juga memang dari permintaan daripada follower saya, netizen. Bang, bawa dong baju Shopee gitu kan. Ya sudah, kita bawa. Jadi ini juga oleh-oleh daripada para follower saya gitu. Luar biasa nih, borgol ke baju tahanan. Oke, ini belum habis-habis juga ya perkara polemik ijazah dari Pak Jokowi ini ya. Kita lihat dengan adanya transisi dari semula dari UGM ya, kemudian sekarang berpindah ke Pasar Pramuka. Nah, terus kemudian yang membawa ke sana itulah Pak Betur Suryadi. Kita tidak tahu motif apa di balik Pak Betur Suryadi ini. Saya sangat sayangkan sekali ketika ada seorang politikus yang masuk dalam perkara hukum. Artinya, saya menilai ini bukan murni hukum lagi. Tapi ada kepentingan politik yang ingin mencoba menunggangi kasus ini. Makanya tadi saya investigasi langsung kepada Betor. Saya bilang, apa urgensi saudara ikut serta dan campur dalam perkara hukum yang sedang berjalan ini? Jawaban dia, karena saya mendengarkan pernyataan-pernyataan daripada Ibu Ketua Umum katanya gitu. Saya tanya, apakah itu perintah dan instruksi daripada Ibu Megawati? Saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab. Pernyataannya tuh ada nggak yang secara tersurat? Nah itu gitu. Tadi, makanya ini Betor ini bahaya nih. Jangan-jangan dia terinspirasi dengan 16 miliar yang bilang hoax ini sayembara itu. Bahaya kan begitu. Makanya saya bilang, Bu Mega, ini Betor harus dievaluasi. Karena tadi dijawab dia juga banyak caleg-caleg PDI katanya diduga menggunakan ijazah palsu. Berarti ini kan ancaman bagi PDI. Ini hal yang serius loh. Tuduhan seperti itu. Dan dia mengakuinya tadi. Dia caranya bersuara Ainus TV. Nah makanya saya bilang, kalau memang Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Karena apa? Dia ini menyampaikan sebuah keterangan-keterangan itu yang keterangannya itu dari keterangan orang lain katanya. Informasinya bukan dia pelaku yang langsung melihat sebagai saksi fakta. Tapi apa yang dikatakan oleh Bung Rismond, dia mengatakan bukti yang disampaikan oleh Pak Betor ini cukup kuat. Ini gimana ini? Jadi dia bukan orang kan sangat kontra ini menurut saya. Artinya saya bilang, tadi kan sudah saya bilang, kalian semua di sini bukanlah orang hukum, saya bilang itu. Latar belakang kalian itu ada sarjana teknologi. Bukan sarjana hukum. Nah, banyak tidak linear. Makanya orang yang memang tidak ranahnya di situ mencampur ranah hukum, justru ini yang repot kita. Gitu malah mengecohkan dari esensi hukum itu sendiri. Contohnya lah sederhananya, kita seorang dokter, tapi kita meneliti ijazah. Nah ini kan dokter Tifa yang meneliti. Bagaimana ini relevansinya ini? Apa harusnya? Bukan relevansi hubungannya itu ya? Harusnya kayak Tifa ini, dia itu meneliti penyakit orang. Pasiennya dan seorang dokter juga nggak boleh menyebarkan informasi yang merugikan masyarakat. Contohnya terkait dengan penyakit orang apapun segala macam itu nggak boleh, itu kode etik dokter itu. Makanya saya bilang Tifa bisa dipanggil oleh Dewan Kehormatan ID. Selain Ibu Tifa kan ada TPUA yang di situ kan ada unsur salah satu agama, ada juga unsur aktivis. Tapi ingin meneliti ijazah Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah. Keterkaitannya bagaimana? Ulama yang mana dibela? Terus aktivis mana yang dibela? Dan umat yang mana dibela? Karena beberapa akhir-akhir ini mereka mengatakan kami ini sedang membela ulama.
Saya kira kalau mengikuti omongan mereka itu kayak ulama gitu seperti kriminal semua gitu loh. Nah, Bung Fitra melihat apakah ada kompetensi khusus yang ada dalam Nggak ada relevansinya. keahlian mereka? Ulama kita ini disandarkan pada Majelis Ulama Indonesia. Oke. Atau Nahdlatul Ulama gitu, atau Muhammadiyah dan lain-lain. Nggak ada. Saya lihat ulama-ulama kita itu bermasalah hukum. Ya kan, hukum itu ya hukum, tidak melihat mau dia kaya, pejabat, sipil, rakyat dan lain-lainnya. Kalau ada pelanggaran hukum ya proses hukum. Negara kita kan negara hukum, Reichsstaat, bukan negara kekuasaan ataupun Machtstaat gitu loh. Baik. Nah, kita kembali ke Bung Betor ya. Nah, kemarin saya sempat melihat beberapa konten Abang ya, lakukan investigasi ke pasar buka itu dari tim Mawar ya. Ini Mawar juga selalu melekat di dada Abang ya, investigasi dari tim Mawar ya. Salah satu lembaga advokasi dari advokasi privat dari Abang Fitra ya. Nah, itu luar biasa dan sebenarnya netizen masih penasaran hasil investigasi. boleh ini Abang Fitra memberikan spoiler seperti apa situasi di lapangan ketika investigasi kemarin. Saya udah bilang pengacara Mawar itu adalah kuda hitam di dalam kasus ini. Kuda hitam yang tidak diperhitungkan tapi tiba-tiba meledak. Makanya saya bilang hati-hati aja. Karena kan saya nggak ada dalam kuasanya Pak Jokowi. Saya juga nggak ada dalam pihak sana sini. Saya kuda hitam, orang yang tidak diperhitungkan, tapi ikut dalam kontestasi politik ini. Berarti ada apa? Makanya hati-hati dengan kehadiran saya gitu loh. Nah, saya itu melakukan investigasi itu bukan melakukan ujuk-ujuk investigasi, tapi kita ingin mengungkapkan fakta yang real, bahwasanya itu yang disampaikan mereka itu adalah hoax. Nah, mereka kan mengatakan di pasar pramuka, keterangan mereka saja tidak konsisten. Setelah dibilang pasar pramuka, dibilang lagi pasar pojok pramuka. Pasar pojok. Nah, ini yang benar yang mana, pasar pramuka kah atau pojok pramuka? Besok nanti dibilang dia di Salemba. Semula kan jalan pramuka. Loh iya, jalan pramuka. Nggak bisa jalan pramuka, bilang pasar pramuka. Pasar pramuka UPP. Setelah diungkap pasar pramuka UPP. Habis itu baru pojok pramuka. Jadi dari itu saja kita lihat ini tidak konsisten. Yang namanya penelitian harus konsisten. Contohnya kita meneliti air, ya air itu yang kita teliti, bukan kita masa meneliti udara gitu. Nah, kemarin ini saya bocorkan dari hasil investigasi kita, karena di petisi ahli itu juga ada tim detektif kita juga di situ ya. Memang kita secara senyap juga melakukan, bukan hanya mereka aja yang memiliki katanya mantan BIN, silakan aja kan gitu. Kita juga sipil mempunyai hak untuk melakukan investigasi secara senyap. Justru kita juga ada orang-orang yang ahli juga, kompeten gitu loh. Nah, berdasarkan hasil investigasi kita tanya semua, pasar pramuka itu tahun 2015 tidak pernah terjadi kebakaran di pasar pramuka. Pasar pramuka itu hanya menjual obat-obatan, hanya menjual burung, ya, ataupun sayur. Kan kita konteksnya pasar pramuka kan gitu. Ya, secara general gitu. Loh ya, pasar pramuka. Nah, setelah kita datangi di sana, semua bilang kalau ada yang bilang pasar pramuka 2015 kebakaran, itu adalah hoax, kata dia gitu. Kebakarannya kan tahun 2024 ya? 24. Nah, artinya kan lu menyatakan pasar pramuka, lu harus tanggung jawab dan konsisten pada pasar pramuka. Kita uji, kan gitu. Nah, ini kok berubah lagi dia, cari lagi yang mana yang kebakaran. Nah, ini di sana kata Salemba, kata gitu kan. Udah pindah ke Salemba lagi. Oh, iya. Jalan Salemba. Makanya ini sudah nggak konsisten dan ini sudah nggak sehat lagi. Itu. Nah, saya bilang untuk melawan orang seperti ini, ya kita harus lebih gila lagi. Karena apa yang mereka sampaikan itu, terus apa yang mereka kita sampaikan itu nggak akan dipercaya oleh mereka. Hanya omongan mereka lah yang mereka anggap itu paling benar. Nah, ini menjadi persoalan, Bung, gitu loh. Nah, di dalam hukum itu kan nggak bisa seperti itu. Ketika memang kita sudah mengklarifikasi, kayak tadi Widodo sudah mengklarifikasi, oh dia sudah mengakui, kata. Ini Widodo kan ada bilang mengakui ataupun segala macam. Dia tidak membantah, silakan aja berpendapat, kata gitu. Tapi saya punya hak untuk menjawab. Tapi mereka menyimpulkan Widodo aja mengakui, kata gitu. Nah, inilah hal-hal seperti itulah yang membuat kita ini bingung di antara masyarakat kita. Nah, kenapa saya bilang ini penelitian yang tidak konsisten? Menurut saya sih ini bukan penelitian ya. Tapi seperti apa Bung Fitra melihat penelitian yang dilakukan oleh Bung Rismon? Ini mereka menjual di publik ya, memberitahu ke publikasi bahwa kami sedang melakukan penelitian. Enggak ada penelitian itu. Kan harus ada klaim ahli juga kan dalam ini, harus penelitian ada itu kan riset.
Riset. Harus melakukan kajian dan riset. Apa sih riset yang telah teman-teman itu lakukan? Apakah Bung Pitra melihat ada unsur mensreanya di dalam penelitian itu? Sementara kalau Oh dikaitkan iya jelas dengan dong. PDP, Makanya saya bilang Jokowi hari ini dikriminalisasi. Saya bilang teman-teman mengkriminalisasi dia, memaksa agar ijazah itu palsu. memaksa agar ijazah itu palsu. Iya, itu kan Pak Jokowi udah bilang itu bukan ijazah palsu, saya kuliah di UGM. UGM menjawab. Kriminalisasi itu apa artinya? Seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana tapi dipaksa harus melakukan perbuatan pidana. Wah ini bahaya Bung bagi negara hukum kita. Itulah bentuk-bentuk kriminalisasi. Ketika mereka mengkriminalisasi Pak Jokowi, mereka malah sebaliknya berpikir bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi mereka. Kemudian muncullah kata-kata yang keluar dari Bung Rismon, mengatakan tidak ada kata damai terhadap Pak Jokowi. Enggak. Ini pola pikirnya bagaimana menurut Saya kira Pak Jokowi nggak ada mengkriminalisasi orang. Dia jawaban dia kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Dia juga nggak ada menyimpulkan mereka melakukan pencemaran nama tidak. Dia hanya bilang saya sangat merasa diinjak-injak dan dihina sehina-hinanya. Perasaan dia yang disampaikan bukan seperti teman-teman yang lain bilang oh itu palsu gitu langsung menghakimi. Oh justifikasinya seperti itu. Iya dia Pak Jokowi nggak ada. Iya kita serahkan ke polisi. Silahkan saja nanti dibuktikan. Itu bukan kriminalisasi. Yang kriminalisasi itu adalah menuduh sesuatu hal yang itu bukan pidana tapi dipaksakan itu perbuatan pidana. Contohnya ijazah palsu kata dia gitu kan. Nah itu sudah tuduhan itu. Itu bentuk kriminalisasi. Udah terbukti bukanlah ijazah palsu. UGM sudah bilang itu adalah asli. Terus Bareskrim Mabes Polri dilapor juga itu tidak palsu. Nah terus harus kita paksakan lagi. Dia harus dipidana gitu. Ya tidak bisa. Kalau memang mau fair ya Bang. Kalau seumpamanya kita itu ingin meneliti, telitilah dengan baik. Mana ada sih orang meneliti itu kompresi pers. Ya kalau teliti aja untuk menambah nalar keilmuan. Secara akademis. Iya, secara akademis. Ini lu penelitian lu belum sempurna, tapi kamu kompresi pers. Itu sama saja melukai hati orang. Berarti ada mensreanya di situ ya? Oh iya jelas dong. Itu sama saja mempermalukan orang. Nggak enak kalau kita digituin. Contohnya. Bagaimana kalau Bung Pitra sebagai praktisi hukum ya? Ya saya sering menyaksikan teman-teman Bung Pitra ini ada kanal YouTube-nya juga namanya Petisi Ahli. Kalian silakan mampir di sana. Di sana akan banyak memberikan penjelasan mengenai konstruksi hukum ya, bagaimana pokoknya antara hukum pidana dan perdata ada semua. Narasumbernya berbobot semua. Ya, narasumbernya ini top semua nih. Jadi saya pun malam ini tuh mengejar Bung Pitra setelah tampil di Rakyat Bersuara yang artinya gontok-gontokan sama timnya Bung Roy dan Rismon. Dan hal yang kita lihat ini melihat bahwa ada tadi bagi mereka mengatakan upaya Pak Jokowi sedang melakukan kriminalisasi mereka. Kemudian sistem perjalanan Pak Jokowi menggunakan hak beliau sebagai warga negara untuk melaporkan ada unsur pencemaran nama baik di pasal 310 311 ya, yang itu pemilihan. Artinya kan Abang tadi mengatakan bahwa berurusan ini kan lebih kepada arah pasalnya lebih ke 160 ya kalau nggak salah. 160 45A sama 28E itu tentang tuduhan kegaduhannya itu. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan perlindungan data pribadi? Dari penelitian mereka terus kita kaitkan lagi dengan mensreanya itu bagaimana hak atau kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah publik. Timnya mereka tuh betul-betul mengejar agar Pak Jokowi menunjukkan konteks itu menunjukkan kira-kira bagaimana. Jadi ini yang menjadi repot bagi kita semua karena apa? Pak Jokowi itu tidak menunjukkan karena ada pro justisia dalam proses hukum. Mereka telah menyerahkan ini kepada proses hukum. Mereka telah melaporkan itu kepada polisi. Tentu kita menunjukkannya kepada siapa? Kepada polisi dan penyidik yang menangani proses hukum tersebut. Kalau kita menunjukkan itu kepada untuk media sosial dan lain-lain, tapi sudah ada laporan polisi, sama saja Pak Jokowi tidak menghargai penegak hukum kita. Sama aja Pak Jokowi tidak menghormati penyidik yang sedang menjalankan tugasnya. Nanti ada saatnya kalau memang mau ijazah itu dia, yaitu di muka persidangan di pengadilan. Gitulah. Dan barang bukti tersebut juga sudah ditunjukkan oleh Bareskrim, ditampilkan. Kurang apa lagi? Nah, kalau berbicara ijazah itu adalah data perseorangan
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kependudukan. Kependudukan, oke. Nah, di huruf G-nya itu disebutkan pendidikan terakhir dan pendidikan itu adalah data perseorangan. Data perseorangan, oke. Iya, di dalam data perseorangan itulah melekat seperti pendidikan itu ijazah dan lain-lain. Itu diatur. Nah, yang dikatakan sebagai data privat itu adalah tanda tangan juga pribadi. Oke. Ada unsur biometrik. Tanggal lahir juga pribadi. Oke. Iya kan? Iya. Contoh sederhana aja. Kenapa sih itu dikatakan data pribadi ijazah? Pertanyaan saja. Ijazah itu apakah milik publik atau tidak? Pertanyaannya kan itu. Tentu tidak. Ijazah itu dimiliki oleh pribadi orang. Masa ijazah saya itu milik abang? Yang kuliah siapa? Yang bayar uang kuliah siapa? Yang dapat nilai siapa? Yang belajar siapa? Ijazah itu bukan arti Anda itu pintar, tidak. Itu tandanya bahwasanya seseorang itu telah melakukan mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SLTP, SMA, S1 dan lain-lainnya. Banyak kok pejabat-pejabat kita seperti Bu Susi Pujiastuti cuma tamatan SMP tadi menteri. Ini yang diteliti nggak penting menurut saya gitu loh. Mau Pak Jokowi tamatan SMP, SMA, emang kenapa? Ibu Mega aja dulu kan menjadi presiden ijazahnya SMA. Lah emang kenapa gitu loh? Nggak ada persoalan. Terus satu lagi Pak Jokowi udah nggak menjabat lagi. Terus apa yang dipersoalkan? Karena kita kasihan aja sama beliau ya. Walaupun dalam kondisi sakit aja, beliau itu masih melayani masyarakat. Bayangin aja. Jadi menurut saya ini beliau sangat luar biasa sekali. Kalau kita lagi sakit pasti kita langsung tiarap gitu loh. Nggak boleh, masih melayani, masih menyapa masyarakat. Itu kuat loh beliau itu seperti itu. Apalagi diserang tiap hari kiri kanan dan lain-lain. Oh luar biasa. Tentu kita harus mensyukuri dan menyadari ya bahwasanya tujuan daripada menuntut Pak Jokowi itu apa sih sebenarnya? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, seumpamanya lah tercapai keinginan mereka, tujuan mereka ini apa? Kalau kita mengikuti pola pikir mereka itu. Kata Bang Rismon, dia sedang melakukan penelitian, kemudian ingin menulis buku, lalu bukunya akan dijual puluhan dolar di Amazon. Lalu, apakah Bung Pitra melihat ada unsur, ya selain mensreat tadi, kalau memang tujuan dia mau menjual buku dengan penelitian itu, berarti kan motif ekonomi. Selain motif ekonomi, apakah ada unsur dia mengkhianati negara? Karena Pak Jokowi pernah menjadi simbol negara. Oh ya jelas dong, kan sudah saya bilang di dalam Pancasila tadi sudah sampaikan itu sama mereka. Siapapun kita bertanggung jawab terhadap keutuhan dan persatuan bangsa. Pak Prabowo aja bilang, siapa yang coba-coba mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, yang mencoba-coba merusak keutuhan dan persatuan bangsa, akan saya sikat, kata beliau. Tegas beliau bilang gitu. Jadi jangan coba-coba untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kasihan kan gitu. Nah, kalau kita lihat kemarin dari setelah laporan demi laporan, ada Dumas Meka yang ditolak juga, kemudian dengan hasil Dirtipidum kemarin, saya juga bertemu dengan Pak Rianto tadi beberapa kali. Saya bertanya soal sumpah para ahli forensik ini, lab forensik itu, bahwa dengan hasil yang dikeluarkan yang dibacakan oleh Dirtipidum itulah sahih menurut mereka. Tapi ini menurut tim TPUA dan teman-teman lain itu, mereka merasa tidak puas sampai adanya permintaan untuk GPK yang semulanya gelar perkara terbuka, tapi akhirnya diluruskan dalam konstruksi hukum bahwa GPK, gelar perkara khusus. Ini bagaimana Bung tadi Pitra kan melihat? saya bilang ke mereka, ini kalian berbicara gelar perkara khusus, gelar perkara terbuka, kalian pernah gelar perkara nggak di Barreskrim Mabes Polri? Nggak ada yang bisa jawab. Jadi jangan sok tahu hukum kalau lu nggak pernah mengalami itu gitu. Jangan dikira gelar perkara itu kita debat-debatan di situ. No, gelar perkara itu hanya menyampaikan kronologi masing-masing aja. Nggak ada situ buka-bukaan, nggak ada. Jadi jangan pula mereka yang atur-atur. Kita sudah ada ketentuan hukumnya. Kalau kalian mengatakan itu namanya debat kusir. Semuanya metode kajian ilmiah. Gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam pasal 31 Perkapolri terkait dengan manajemen penyidikan, itu diatur gelar perkara itu ada dua, nggak ada terbuka. Bullshit itu yang bilang itu adanya gelar perkara terbuka. Gelar perkara itu ada dua, yang pertama gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara biasa itu adalah internal penyidik dan
internal kepolisian. Polisian. Nah, gelar perkara khusus itu, kekhususannya itu di mana, Bang? Kekhususannya itu antara pengadu dumas dan teradu dumas diundang untuk ikut serta menyampaikan apa keluhannya, ya kan? Apa ceritanya terkait dengan perkara yang sedang ia alami. Oke. Itu namanya keterbukaan dari Polri dalam hal menangani suatu laporan masyarakat. Nah, di situ ya di sesi pertama itu hanya penyampaian kronologi daripada pengadu dumas. Dia akan sampaikan, itu nggak boleh dibantah. Mau disampaikan apa silakan aja. Didengarin nih sama peserta gelar semuanya. Setelah pengadu dumas itu menyampaikan kronologinya, baru teradu dumas juga menyampaikan, diberikan haknya adil dan fair gitu loh. Karena kan polisi ini bukan hakim. Dia hanya menyelidiki, memeriksa, nanti kata jaksa itu lengkap dikirim ke jaksa gitu loh. Iya. Teradu dumas akan menyampaikan kronologinya. Setelah itu baru nanti sesi tanya jawab. Peserta gelarnya itu menanya kepada pengadu, peserta juga menanya ke teradu. Sudah selesai. Habis itu mereka keluar, break dan pulang. Berarti di situ ada terlihat apa ya, istilahnya chain of custody ya? Iya. Nah, setelah di sesi keduanya itu baru di situ ranahnya gelar antara internal Polri dan eksternal Polri, yaitu Kompolnas eksternalnya. Itu terkait apa lagi kalau digelar? Terkait dengan yang mereka sampaikan itu. Oh, oke. Mereka akan menguji kejujurannya, kebenaran dan lain-lain dari segi bukti. Dari nanti penyidik akan paparkan buktinya apa saja. Berarti yang terjadi di Dirtipidum kemarin itu bisa diulang lagi di gelar perkara itu bukan mengulang, tapi mengevaluasi. Nah, dan itu akan terjadi di PMJ, Polda Metro Jaya nanti? Enggak, di Bareskrim aja. Kan keberatan mereka itu kan karena dihentikan penyelidikannya katanya. Oh, SP2 itu. Saya kira itu juga gelar perkara juga nggak akan membatalkan keputusan SP2 itu, enggak. Oke, ya. Karena gelar perkara itu sifatnya rekomendasi. Ya, bukan kewajiban. Bukan kewajiban, kewenangan itu ada penyidik. Iya. Rekomendasi aja, contohnya hasil gelar perkara itu tolong ini ditanya lagi, gitu aja kepada penyidik, tolong ini diperiksa, ininya di ini, udah selesai. Mereka kan protes bahwa di SP2 itu kan SP2 itu SP3 contohnya, nggak usah bicara SP2, SP3 prosesnya gugat pra peradilan. Iya, kalau memang lumit ini nggak bisa dibuka seperti itu aja, nggak sesimpel itu. Emang dalam peserta gelar biasa itu nggak melibatkan internal dan eksternal, melibatkan juga, Bang. Berarti dengan penghentian sebelumnya itu ya artinya tidak cukup bukti yang dalam artian gitu. Iya, mereka nggak cukup bukti. Bagaimana mungkin mereka melapor tapi tidak hadir 2 kali dipanggil? Oh, itu ya. Ini sebenarnya yang serius siapa? Tiba-tiba dihentikan baru keluar-keluar gitu. Jangan juga disuruh polisi agar membuktikan. Terbalik maksudnya. Contohnya nih, Bang, saya ke Malinga nih dicuri nih sepeda motor saya gitu. Tolong buktikan gitu. Iya, bagaimana? Motornya ada di rumahnya. Saya juga berpikir gitu, gimana kok mereka yang menuntut minta polisi yang membuktikan. Minta pengadilan. Repot kita kalau kayak gitu. Besok-besok nanti Bang, saya digampar orang gitu, tolong buktikan dulu yang gampar saya siapa. Atau seperti analogi tadi yang di Rakber tadi itu dengan Bang Rismon itu gimana? Kan katanya, kan kemarin ada tipa bilang, Pak Jokowi tolong dibuka dong, apa sih susahnya, buka aja ijazahnya kepada publik, buka aja Pak, biar orang semua tahu, sederhana saja. Mbak Tipa, tolong dibuka dong, saudara itu laki atau perempuan, mau nggak dia buka seperti itu? Ya kan, repot juga kita harus analogikan itu seperti itu. Itu adalah pribadi kita. Jangan juga kita mempermalukan orang dengan cara itu juga. Makanya kita balikin. Hukum positif contohnya nih, Abang, Bang, kamu ini perempuan. Enggak, saya laki. Dari bilang. Terus saudara-saudara Abang bilang orang tuanya, ya memang dia anak saya laki-laki. Saya lahirkan dia laki-laki. Contohnya UGM-nya lah. Kan? Nah, tiba-tiba Abang keberatan. Terus dilapor labang polisi kan gitu. Ya, dia laki-laki udah diperiksa. Enggak percaya dia perempuan. Tolong buka dong ke publik. Buka baju sebenarnya gitu lah. Ini repot kita ini. Kalau kayak gitu. Masa kita harus buka baju? Biar kita laki atau perempuan. Ya, itu analogi yang rasional ya. Rasional yang sejalur dengan hukum positif di Indonesia gitu. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Iya, contohnya. Masa? Saya bilang, Abang perempuan, buktikan dong kalau bukan laki-laki, yang aneh juga gitu lah. Gitu. Lanjut segmen 2. Satu lagi, cut dulu. Yang berikutnya.